Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 membahas tentang akuntansi transaksi musyarakah. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Dania Mutiara Putri, NPM 1903010018. Yang kedua, Raihan Irhamda Arifin, NPM 1903011102. Yang ketiga, Syafira Rahmawati, NPM 1903012053. Akad musyarakah. Definisi akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Zainal Arifin, musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Menurut Ernie, suasana musyarakah, semua modal disatukan untuk dijadikan proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Menurut Lewis dan Alcoud, musyarakah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan kerja mereka untuk berbagi keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Menurut Antonio, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah, kemudian bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prestasi tertentu. Yang kedua, karakteristik akad musyarakah. Karakteristik akad musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, dan aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak terwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. Setiap mitra wajib memberikan kontribusi dalam modal dan pekerjaan. Adapun keuntungan dari musyarakah dibagi menjadi mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi menjadi mitra musyarakah secara profesional berdasarkan modal yang disetorkan. Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah memiliki karakteristik musyarakah. Yang pertama, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Yang ketiga, keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara profesional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara profesional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas. Yang ketiga, jenis-jenis akad musyarakah. Musyarakah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Selanjutnya, musyarakah akad terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha. Musyarakah akad terbagi atas syirkah al-inan. Syirkah al-inan merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Syirkah mufawadah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama dan keuntungan serta kerugian yang dapat ditanggung bersama dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, syirkah amal merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh. Syirkah wujuh ini terbentuk antara dua atau lebih tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Yang terakhir, syirkah al-mudharabah adalah perkelompokan antara pihak pemilik modal dengan pihak ahli dalam melakukan usaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Nah, dari kelima jenis masyarakat di atas, termasuk bahwa hanya syirkah al-inan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah.
Jenis-jenis musyarakah terdiri dari musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Wira Rahmawati ingin melanjutkan materi skema akad musyarakah. Skema pembiayaan musyarakah. Dijelaskan di sini bahwa nasabah mengajukan proposal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak bank karena nasabah tidak mempunyai modal penuh. Proposal ajuannya nasabah terkait dengan proyek atau usaha yang disetujui oleh pihak bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik setengah-setengah maupun tidak setengah-setengah. Dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakatan untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Karena mampu menjalankan dengan baik, pihak bank sudah sangat percaya dengan nasabah. Keuntungan dibagi kedua pihak sesuai dengan modal dan modal masing-masing. Angsuran dalam pembayaran usaha sebagaimana pada poin 2 yang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem bagi hasil atau nisbah. Menurut Muhammad, bagi hasil atau profit sharing dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil atau profit and loss sharing adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian nisbah. Di bagi hasil ini besarnya adalah 60/40 atau 51/49, tergantung pada akad yang telah disepakati bersama, dan bagi hasil yang diterima tergantung keuntungannya. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil perbandingan nisbah sesuai dengan yang disepakati atau hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada bank konvensional. Tingkat bagi hasil adalah kunci keadilan dan mempengaruhi pembiayaan dalam bank syariah. Adanya tingkat bagi hasil dapat menggerakkan pembiayaan musyarakah dalam mengembangkan sektor real karena pembiayaan ini bersifat produktif, yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Ada 8 kendala yang mungkin dihadapi oleh perbankan syariah dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan baik dengan akad mudharabah atau akad musyarakah, yaitu 1. Belum adanya standar dan panduan yang jelas. 2. Kurangnya sumber daya yang berpengalaman. 3. Tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai prinsip syariah. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meminta pembiayaan di BS. 5. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah. 6. Minimnya dukungan pemerintah. 7. Kalah saing oleh bank umum konvensional. 8. Lainnya seperti monitoring pendapatan yang menjadi objek bagi hasil. Akuntansi mitra aktif atau pasif. Dalam akuntansi untuk mitra aktif, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk 1. Kas dinilai sebagai jumlah yang diserahkan, dan 2. Aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.
penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Dalam akuntansi untuk mitra pasif, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk 1. Kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. 2. Aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih nilai antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguh dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra yang sesuai kesepakatannya. Akuntansi pengelolaan dana. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar A jumlah yang diterima untuk penerima dalam bentuk kas. Dana syirkah temporer harus dipisahkan dalam bentuk sub atau ledger antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif. B. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas. Apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.